Kenapa kamu takut gagal? Padahal kamu juga nggak pernah benar-benar menang. Terdengar sederhana ya, tapi kalau kamu merasa kalimat tadi nyolot, mungkin karena ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa kamu belum pernah benar-benar hidup. Menurut Dr. Carol Dweck dari Stanford, mindset manusia terbagi dua, fixed dan growth mindset. Tapi ironisnya, kebanyakan dari kita hidup dalam survival mindset. Kita nggak tumbuh, kita cuma nyoba nggak mati. Kesuksesan kita diukur dari validasi, IPK, gaji, pasangan, likes, jabatan. Tapi semua itu diberikan, bukan dicari, bukan dipilih. Diberikan oleh sistem yang sama, membuatmu takut gagal sejak kecil. Sejak SD, kita disuruh duduk, diam, dan dengarkan. Dikasih ranking, dimarahin kalau salah, dipuji kalau nurut. Jadi ketika kita tumbuh, kita tidak benar-benar tumbuh. Kita cuma berusaha menjadi anak yang baik versi sistem, versi dunia, versi yang membosankan. Pernah nggak kamu merasa kayaknya kamu sibuk banget, tapi kosong banget? Itu karena kamu sedang menjalani skrip, bukan hidup. Bahkan impianmu pun bisa jadi bukan milikmu. Menurut Gabor Mate, trauma bukan cuma tentang apa yang terjadi padamu, tapi apa yang terjadi di dalam dirimu sebagai akibatnya. Dan banyak dari kita trauma akan kegagalan, bukan karena gagal itu sakit, tapi karena kita diajarkan kalau gagal sama dengan tidak layak dicintai. Inilah yang bikin kamu stuck. Kamu bilang kamu perfeksionis, padahal kamu cuma takut diremehkan. Kamu bilang kamu nunda-nunda karena sibuk, padahal kamu takut ditolak dunia. Motif terpendammu bukan pingin sukses, tapi pingin diakui, pingin dimaafkan, pingin ada yang bilang, gak apa-apa, kamu gagal, aku tetap di sini. Tapi dunia gak peduli, dan itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Kita semua lahir sebagai karakter utama dalam game kehidupan, tapi lama-lama kita jadi NPC, nyari aman, ngikut jalan, takut dicap error, dan dari situlah kegagalan jadi iblis, bukan guru. B.F. Skinner, psikolog perilaku, bilang bahwa manusia belajar dari reward dan punishment. Kegagalan gak pernah dikasih ruang untuk dianggap netral, selalu dihukum. Akibatnya, kamu tidak pernah belajar dari kegagalan. Kamu belajar untuk menghindarinya. Padahal disitulah semua versi terbaikmu bersembunyi. Rasa takutmu bukan pada jatuh, tapi pada disaksikan saat jatuh. Karena dunia yang membosankan ini suka sekali menjadikan luka orang lain sebagai tontonan. Itu sebabnya kamu gak menang-menang, karena kamu bermain dengan aturan yang bukan kamu buat. Kamu bermain untuk tidak kalah, dan hidup yang dimainkan untuk menghindari kekalahan bukan hidup, itu siksaan. Keberanian bukan tentang maju terus, tapi tentang bertahan meski gemetar. Tetap bilang, aku gak tahu hasilnya apa, tapi aku tetap coba. Karena kalau kamu belum pernah gagal dengan jujur, kamu belum pernah menang dengan utuh. Jadi, coba tanya ke diri sendiri, apakah kamu hidup karena kamu memilihnya, atau karena kamu takut memilih yang lain? Dan kalau kamu bilang hidupmu sekarang terasa membosankan, mungkin karena kamu hidup tanpa risiko, tanpa emosi, tanpa taruhannya jiwa. Gak semua orang berani gagal, tapi kamu bukan semua orang kan? Kalau kamu masih berani mempertanyakan hidupmu sendiri, mungkin masih ada nyala di dalam reruntuhan. Dan kamu tahu apa yang membosankan? Hidup tanpa nyala itu. Jadi, silakan gagal. Gagal sejujur-jujurnya, biar kamu bisa menang. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hidup. Mungkin kamu bukan takut gagal, mungkin kamu takut kehilangan versi dirimu yang kamu banggakan. Versi yang kamu bangun bertahun-tahun dari luka, dari gengsi, dari pencitraan. Versi yang katanya kuat, tapi gak pernah jujur. Yang terlihat tangguh, tapi tiap malam diam-diam nyari video motivasi buat nangis. Mungkin kamu takut, kalau kamu gagal, dunia akan melihat siapa kamu sebenarnya. Dan kamu sendiri akan melihat bayangan itu di cermin. Seseorang yang gak tahu dia siapa tanpa pencapaian. Tapi lucunya, justru saat itu kamu akhirnya bebas, karena kamu bukan jabatanmu,
bukan validasi yang kamu panjat setiap hari, dan bukan topengmu yang membosankan. Kamu adalah sisa-sisa kejujuran yang belum pernah kamu beri kesempatan hidup. Dan kalau hidupmu selama ini cuma tampil demi kuat, maka mungkin sudah waktunya untuk jadi rapuh dengan sengaja. Biar kali ini kamu menang bukan karena pura-pura, tapi karena akhirnya kamu berani kalah. Kenapa kamu takut gagal? Padahal kamu juga nggak pernah benar-benar menang. Atau mungkin kamu belum pernah benar-benar hidup. You love me.